Hai, aku Aris, dan dalam video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana agama mempengaruhi sistem birokrasi di Indonesia. Agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menariknya, agama di Indonesia terbentuk dari berbagai latar belakang dan sejarah panjang yang kemudian menciptakan perbedaan kultur dan cara pandang yang berbeda pula tentang konsep ketuhanan. Untuk menggandeng perbedaan ini, Indonesia menganut sistem ideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pemersatu multikulturalisme. Di dalamnya terdapat sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa agama merupakan konsep sakral yang sifatnya sensitif dan perlu diklasifikasikan sebagai identitas suatu individu atau kelompok. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan kearifan dalam merangkul pluralisme agama. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam kehidupan bersama. Namun, sifat sakral dan sensitif agama mengharuskan pendekatan yang penuh hormat terhadap identitas individu atau kelompok. Agama bukan hanya sistem kepercayaan, tapi juga identitas yang membentuk jati diri seseorang. Tantangan dalam memahami agama sebagai identitas datang dari perlunya mempertimbangkan perasaan dan keyakinan individu atau kelompok. Dalam dunia yang terhubung dan kompleks ini, menghormati identitas agama sebagai bagian dari identitas sosial yang lebih luas dapat membantu memelihara harmoni dan kerukunan dalam kehidupan multikultural. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui secara resmi. 6 itu diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika berupaya merangkul keragaman agama, implementasinya terkadang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap penganut agama yang dianggap tidak diakui. Ini mengundang refleksi mendalam tentang perlunya keselarasan antara prinsip-prinsip inklusivitas dan hak asasi manusia dengan praktik nyata dalam pemerintahan. Ketika pemahaman agama yang diakui diterjemahkan ke dalam legislasi dan birokrasi, resiko pengecualian hak kewarganegaraan atau diskriminasi bagi penganut agama yang dianggap tidak diakui meningkat. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang seharusnya melindungi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Diskriminasi dalam pelayanan publik dan pembatasan hak beragama bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Lebih lanjut, ketidaksetaraan ini dapat memperdalam jurang di tengah-tengah masyarakat, memicu ketegangan dan intoleransi. Masyarakat yang merasa diabaikan oleh sistem akan merasa terpinggirkan dan lebih rentan terhadap retorika ekstremisme. Oleh karena itu, perlu adanya upaya keras untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara menghormati identitas agama dan memastikan hak-hak fundamental semua warga negara. Solusinya adalah pendekatan yang inklusif dan progresif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak beragama, diakui dan dijaga tanpa diskriminasi. Birokrasi juga harus menghindari penilaian subjektif terhadap agama dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam layanan publik.